Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi, ini pembahasan yang ketiga di mata pelajaran CPE. Yang pembahasan kali ini kita akan fokuskan pada pembahasan perangkat ONU atau yang disebut ONT biasanya. Ini salah satu merek, kita nggak perlu ini ya. Jadi sebenarnya ONT itu banyak jenisnya, banyak tipenya, banyak mereknya. Jadi salah satunya adalah ZTE, kemudian ada Nokia, ada Alcatel, banyak lah gitu. Yang kita akan bahas yang sering digunakan itu adalah tipe ZTE F609. Nah, nanti ini ketika kita praktikum, pastikan tidak ada yang salah ketika kalian mengambil perangkatnya. Ini ONT, ini sudah disediakan di sekolah. Nah, kalau kita buka, ada apa saja sih yang ada di dalam box ini? Yang pertama itu ONT-nya, perangkatnya. Kemudian adaptornya. Kemudian kalau kita buka lagi kardusnya nih, ini ada patch cord. Patch cordnya adalah tipe SC-UPC, kemudian kabel UTP. Nah, kita akan bahas nih, kita akan mulai bahas. Pertama kita bahas dulu dari adaptor nih. Kenapa penting dibahas? Karena banyak nih orang yang masih belum paham penggunaan adaptor. Itu terkadang ketika banyak adaptornya itu salah ngambil, kemudian salah masukkan, akhirnya apa yang terjadi? Kerusakan device. Apa yang perlu diperhatikan? Voltase. Nah, jadi setiap perangkat itu, salah satunya juga ONT ini, dia memiliki batas toleransi voltase yang digunakan. Kebetulan adalah yang digunakan DC nih. Jadi yang digunakan untuk ONT ini kebutuhannya adalah 12 volt 1 ampere. Kalau voltnya berlebih itu yang berbahaya. Kalau voltnya kurang bisa jadi perangkatnya tidak bekerja maksimal. Kalau ampernya lebih Pak, nah itu tidak terjadi masalah. Misalkan kita menggunakan adaptor 12 volt 2 ampere, itu tidak jadi masalah. Yang bermasalah adalah ketika voltasenya melebihi dari ambang batas toleransi dari sebuah perangkat itu. Jadi seperti itu. Makanya kalau kita mau menggunakan ONT, pastikan kita cek di bagian bawah nih, di bagian di sini itu terbaca 12 volt 1 ampere. Seperti itu. Kalau sudah benar baru kita pasang. Baik. Kemudian kita akan bahas mendetail tentang bagian-bagian dari jenis ONT atau ONU dari F609. Jadi kalau kita bisa melihat nih di bagian belakang, kita mulai dari tombol power on off. Di sini adalah tempat untuk kita masukkan supply power DC-nya. Kemudian ini adalah tombol on off. Kemudian di sebelah kirinya ini ada tertera LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. Ini digunakan untuk menghubungkan ke komputer atau laptop atau perangkat lain atau STB. Tapi biasanya kalau perangkat yang F609 untuk IPTV atau UCTV itu biasanya kalau di produknya salah satu provider itu biasanya dicolokkan di LAN 4. Karena ini LAN 1, LAN 2, LAN 3 itu khusus untuk interaksi internnya atau interaksi dengan internet yang ada di sini. Sedangkan LAN 4 ini dia khusus koneksi dengan IPTV. Jadi kalau ada pertanyaan nanti apakah IPTV itu menyedot bandwidth dari internet? Tidak jawabannya, karena itu sudah berbeda. Nanti ada pembahasan lain yang namanya gelombang yang digunakan oleh si ONT ini dengan UCTV ini beda, jadi beda. Masih belum pembahasan VLAN. VLAN-nya pun beda. Jadi sudah beda jalur nih antara internet dengan TV. Jadi bandwidth-nya sudah masing-masing. Seperti itu. Kemudian di sebelahnya lagi ada PON 1 dan PON 2. Nah, ini adalah tempat untuk menghubungkan antara telepon rumah tadi dengan RJ11 yang ada di sini, port RJ11 yang ada di sini. Jadi kalau ada satu pelanggan yang dia berlangganan internet dan telepon, berarti nanti akan dihubungkan dengan PON 1 atau PON 2.
Ini tergantung pihak helpdesk-nya nantinya yang mengkonfigurasi apakah munculnya di pon 1 ataupun 2. Atau kalau punya 2 nomor telepon rumah sekaligus, misalnya di kantor, punya 2 nomor telepon sekaligus, ya bisa dua-duanya bisa digunakan seperti itu. Kemudian kalau kita bahas di belakangnya, ini adalah peran yang terpenting sebenarnya. Jadi di bagian bawah ini semacam ada tray. Tray ini digunakan untuk meletakkan atau melewatkan patch code. Kemudian nanti akan masuk ke port seperti colokan SFP yang ada di sini. Ini adalah tempat terminasinya dari patch code yang ada di sini. Jadi terminasinya dari roset nanti larinya ke sini seperti ini. Kemudian kita akan lewatkan patch code-nya ini di tray-nya ini. Biar rapi lah. Nah, seperti itu. Sampai keluar nantinya seperti itu. Oke. Kemudian di sisi sampingnya ada tombol WiFi di sini. WiFi ini biasanya digunakan untuk menonaktifkan fungsi dari wireless-nya. Jadi kalau misalkan kita tekan ini, ya nanti akan mati WiFi-nya. Jadi nggak akan terdeteksi dia wireless-nya atau di off-kan. Kalau kita mau hidupkan lagi, ya tekan lagi seperti itu. Kemudian ada tulisan di sini WPS. Nah, ini salah satu metode autentikasi yang ada di wireless protokol 802.11. Jadi kalau misalkan kita ingin connect ke sini, ingin connect ke wirelessnya ONT tapi kita lupa passwordnya, bisa menggunakan metode ini. Tergantung dia di enable atau disable oleh penggunanya. Kalau penggunanya itu orang awam, biasanya dibiarkan default. Secara default dia aktif. Jadi kalau kalian berkunjung ke rumah orang, malu mau minta password wireless, ya bisa tekan ini baru konekkan menggunakan handphone kalian. Itu bisa connect. Kemudian USB di sini. USB di sini bisa digunakan untuk melakukan penyimpanan data. Contohnya misalkan kalian punya hard disk eksternal nih, ditaruh di sini, kemudian dimasukkan di sini. Semacam kalau di teknologi jaringan itu ada Samba, file server lah. Itu bisa. Dan yang kecil di sini, ini adalah letak dari tombol reset. Reset itu ada hard reset, ada soft reset. Kalau hard reset berarti kita mereset secara by hardware. Jadi dicolokin, kemudian ditahan sampai indikatornya nanti di sini berkedip, baru dilepas. Jadi fungsinya reset itu adalah mengembalikan ke settingan awal. Jadi tidak ada settingan apa-apa, pabrikan. Nah, fungsi untuk mengembalikan ke settingan pabrik itu di tombol reset ini. Kalau misalkan kita sudah benar-benar lupa password dan seterusnya, mau kita setting ulang, ya terpaksa kita harus reset. Seperti itu. Kemudian indikatornya nih lumayan cukup banyak nih. Ini jelas. Masih tidak jelas? Jelas. Oke. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ada indikator power. Jelas lah ya, kalau power itu indikatornya dia akan hidup kalau adaptornya ini bekerja dengan baik. Bisa jadi adaptornya rusak atau perangkatnya yang rusak. Jadi kita harus cek nih, kalau misalkan nanti mati ketika kita colokan, bisa jadi adaptornya yang rusak atau perangkatnya yang rusak, atau keseringan lupa tombol on-nya dinyalain gitu. Nah, kemudian di sebelahnya PON, Passive Optical Network. Dia akan nyala apabila terdapat sinyal optik yang masuk ke perangkat ini. Jadi kalau ada sinyal optik yang masuk ke perangkat ini di sini dan redamannya sesuai dengan batas toleransinya dia, maka PON ini akan nyala. Nyalanya itu kuning. Jadi power dan yang lain ini nyalanya kuning, kecuali loss nanti akan kita bahas. Nah, jadi PON ini akan nyala apabila dia terkoneksi dengan jaringan fiber optik. Nyalanya ada dua macam. Pertama, nyala tanpa berkedip. Jadi artinya nyala terus, nggak berkedip dia. Itu berarti tandanya bahwasanya ONT ini sudah terregister di perangkat OLT. Jadi di asal muasalnya, jadi di
ujungnya sana itu ada perangkat yang namanya OLT. Kemudian kalau ini ponnya dia nyalanya tidak berkedip, berarti dia sudah terregister atau dikenali oleh OLT. Kalau dia tidak dikenali oleh OLT, maka nyala pon ini akan berkedip. Kedip terus, tidak akan berhenti. Jadi blinking seperti itu. Ini nyalanya di sini. Berarti bagaimana kalau keadaannya seperti itu ya? Berarti kita harus minta registerkan ONT ini kepada helpdesk. Diregisterkan di OLT baru dia akan berhenti berkedip seperti itu. Kemudian loss. Loss ini menandakan bahwasanya tidak ada sinyal optik yang masuk ke ONT ini atau ONT ini menerima redaman yang tidak sesuai toleransinya dia. Misalkan contoh minus 35 dBm setelah kita ukur. Jadi itu tidak akan nyala di ponnya, tapi akan nyala di loss. Loss ini warnanya merah. Dia akan nyala ketika tidak ada sinyal optik atau redamannya terlalu besar. Seperti itu. Ketika dia nyala, pasti pon tidak nyala. Ketika ini nyala, kebalikannya, pon akan nyala. Seperti itu. Kemudian di sebelahnya indikator internet. Internet ini akan nyala apabila ONT ini sudah benar-benar terkonfigurasi, terkonek dengan OLT dan terkonek dengan router di atasnya atau terkonek dengan internet. Maka indikator internet ini akan nyala. Kalau indikator internet tidak nyala, ya otomatis berarti masih belum dikonfigurasi. LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 akan nyala apabila kita hubungkan dengan komputer atau dengan perangkat yang lain. PON akan nyala jika ponnya juga aktif. Kemudian WiFi, tadi sudah sempat kita singgung, di sini ada tombol WiFi. Dia secara default akan nyala, tapi kalau kita tekan di sini tombol WiFi-nya, dia akan mati nantinya, indikatornya ini. WPS ini akan nyala apabila kita menekan tombol WPS di sini. Dengan catatan WPS optionnya di enable di konfigurasinya. Nanti akan ada pembahasan lain itu. Kemudian USB juga akan nyala kalau misalkan port USB ini terhubung dengan perangkat salah satu perangkat penyimpanan media data. Atau pernah juga ada yang meriset bahwasanya ini bisa digunakan untuk menghubungkan modem GSM yang dulu mungkin kita kenal ya. Jadi kalau sebelum ada WiFi di mana-mana itu kita masih menggunakan modem seluler itu. Nah, itu bisa kita masukkan di sini dan bisa dikonfigurasikan. Dan itu sudah pernah dilakukan. Seperti itu. Kira-kira itu adalah pembahasan detail dari ONT seri F609 ini. Nah, ini yang paling sering digunakan. Karena memang dibanding dengan yang lain, ini lebih powerful. Saya kira itu untuk pembahasan ONT kali ini. Kita ketemu lagi nanti di pembahasan yang lain, di device yang lain. Itu aja dulu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.